Prambors Radio. 105,1 FM Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Halo kaula muda, selamat datang di Prambors Ngobrol. Ini edisi masih supported by Kaganga Coffee. Nah, kaula muda sekarang di situ kedatangan bintang tamu, biasanya kan lebih tua atau enggak lebih muda. Nah, sekarang sleting banget sama DC. Ada Armaya William. Halo. Halo. Kaula muda. Aduh, kayak kalem banget gitu kan. Beda banget sama gue. Armaya, apa kabar? Baik. Baik, ya ampun, kayak gimana gitu ya suaranya. Baik, kegiatan kemarin waktu pandemi apa aja Armaya? Kerja, bikin kopi, Oh, barista ya? barista. Wih, keren banget. Tato, gondrong, barista. Oh, Udah. tato gondrong barista fix itu kalau Gak bisa budaya. kerjain yang lain itu, pasti barista. Iya. Tapi Doi tegang banget nih kalau udah. Enggak. Kita harus ngobrolnya santai-santai aja Armaya. Berarti baik ya Armaya ya? Baik. Baik. Alhamdulillah kalau muda kalau baik-baik saja. Armaya ini newcomer gak sih? Iya kan ya? Iya. Tapi ternyata kalau muda selain newcomer, si Armaya ini ternyata udah berkarir dari kecil, ya gak sih? Iya. Iya, kalau muda. Aku juga Benar. kayaknya jawabnya harus kayak gini. Kak Armaya ini pernah ikutan talent scouting ya di salah satu TV swasta nasional. Iya. Itu kalau muda aku nggak bakalan nyebutin namanya, tapi kalau misalnya aku udah nyebutin Sylvia, terus Ivy, Caka. Kalau yang kayak gitu anak-anak 2000-an pasti tahu lah ya. Hampir nyanyi nggak jadi. Nah, salah satunya ini adalah Armaya. Itu tahun berapa sih? 2009. 2009 ya, itu kelas Kelas 6 SD. 6 SD. Kenapa sih lo pengen ikutan itu? Apa karena emang suka nyanyi dari kecil atau gimana Iya. nih? Karena saya tidak punya yang lain. Tidak punya Tidak yang lain. punya hal lain untuk dilakukan. Oke. Jadi looking Tapi for ada attention-nya benar. nyanyi. Berarti bakat dari kecil ya, ada Nyanyi, talenta gitu. Mungkin dari orang tua, oma, opa gitu. Iya, penyanyi juga. Penyanyi juga ya. Ih, keren banget. Terus kemarin juga sempat ikut drama musikal ya. Yap. Drama musikal Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Itu ada di tahun Laskar Pelangi 2010. 2011. berarti 2010 2011 ya. Setelah ikut Setelah talent itu. scouting, baru ikut teater Laskar Laskar Pelangi. Keren banget, tepuk tangan dulu dong buat Armaya. Oh my god. Dan sekarang akhirnya lo berani ya untuk nulis lagu gitu kan. Terus habis itu dirilis singlenya yang berjudul Lucid Dreams. Lucid Dream. Congratulations, tepuk tangan lagi Terima sekali kasih. lagi. Itu kemarin dirilis Di tanggal 17 April. 17 April Yap, 2021. 2021. Tapi gue pasti yakin sih, mungkin gara-gara waktu kecil pernah ikut talent scouting, terus pernah ikut teater drama musikal Laskar Pelangi. Mungkin salah satu pendorong kali ya yang buat lo akhirnya sekarang rilis single. Tapi hal lain deh yang mendorong lo untuk kayak gue rilis single aja nih. Keren nih kayak. Awalnya karena pandemi juga. Oh, oke. Pandemi Produktif ya. yang dilakuin kan jenuh, kerja terus Benar. kerja terus habis itu datang ke rumah teman ngasih tahu nih, gue ada lagu Yes. nih, nyanyiin. Terus kata Kak Ais yang produserin lagunya Lucid Dream ini, kata dia, kenapa main-main, kenapa nggak diproduksi aja sekalian, terus dengerin ke orang. Kayak familiar gitu ya, Kak Ais ini namanya. Iya, Kak Ais ini dari Kayak di mana-mana gitu ya. Dagacang. Iya, banyak banget anak-anaknya. Lanjut lagi Armaya. Terus ya udah coba deh recording. Nah, harusnya sih dari tahun lalu udah bikin. Oke. Cuman sibuk kerja. Akhirnya awal tahun baru digarap lagi. Tahun 2021. 2021. Wih, keren banget. Berarti produktif itu lagi. Berarti situasi kondisi pandemi kemarin tidak menyurutkan semangat untuk produktif ya. Betul. Justru betul. Justru karena kemarin lagi kayak lagi gabut-gabutnya juga, mungkin udah boring juga dengan aktivitas yang itu aja. Akhirnya berani untuk ngerilis single kayak gitu. Nah, tapi kemarin waktu produksian berarti masih awal-awal pandemi berarti ya. Bukan awal pandemi sih. Udah awal 2021, cuman masih ada sisa-sisanya lah gitu. Pasti lo masih ingat nih kayak apa aja sih yang kayak enggak bisa dilupain pada saat lo produksian gitu. Pada waktu produksi
apa ya nggak bisa dilupain. Mungkin kayak ada satu kejadian yang lo kayak gila sih, ini kejadian yang bakalan gue inget terus, nggak bakalan gue lupain. Waktu gue debut nih. Sebenarnya gitu. yang hal-hal teknis nggak ada, cuman palingan yang bikin keinget terus itu, setahu saya kan produksi itu ada biayanya segala macam Yes. gitu. Tapi karena teman awalnya, jadi gini nih ceritanya. Oh, jadi gini, awal ada ceritanya kalau muda, ada ceritanya. awalnya Kita mari simak saya baik-baik. udah nggak mau lagi main musik. Oh, why? Karena menurut saya nggak bisa hidup dari musik gitu. Oh, oke, idealis ya. Terus Saya nggak bisa hidup dari musik. Karena udah ngerasa waktu kecil itu kan. Jadi kayaknya I can't work Oke. with my talent. Udah deh nggak usah gitu kan ya. Udah nggak usah. Terus. Jadi ada orang yang mau menampung untuk produksi aja gitu. Oke. Coba aja bikin dulu. Ngebantu gitu Iya. kan ya, benar-benar. Kalau saya emang dari awalnya udah bilang, ini nggak ada yang mau denger lagunya. Oke. Lah. Ya, kayak gini Pesimis lagu-lagu, banget, Bang. iya pesimis, orangnya pesimis. Oh gitu. Terus dibilangnya sama Kak Ais kemarin, ya udah bikin aja dulu. Oke. Bikin dulu. Akhirnya jadi. Begitu orang punya komentar untuk itu, saya baru percaya ternyata masih ada sedikit harapan buat itu. Sedikit. Tapi nggak apa-apa, sedikit-sedikit lama-lama jadi. Bukit. Ya betul sekali, itu dia kaulah muda. Nggak apa-apa deh, mungkin pernah kayak udahlah mimpi aku ditanam aja nih bermusik, tapi ternyata ada someone gitu kan ya yang benar-benar ngebantu Armaya untuk bangkit. Kayak udahlah kita ini lagi bangkit lagi gini-gini, akhirnya jadilah sebuah single Lucid Dreams gitu kan ya. Tepuk tangan dulu dong kaulah muda, keren banget, akhirnya berani untuk bangkit lagi. Tapi kenapa? Biasalah penonton bayaran ya kaulah muda. Tapi ini lu yang nulis. Lu yang nulis sendiri. Nah, ini yang biasanya gue suka nanya-nanyain sih ke musisi-musisi gitu. Biasanya kan kalau nulis sendiri itu based on true story, atau enggak mungkin cerita dari teman-temannya gitu. Nah, kalau dari Lucid Dream ini sendiri gimana? Lucid Dream itu dibuatnya, jadi saya punya teman ngebar, saya kan kerjanya barista. Oke, iya. Barista kaulah muda. Barista. Terus teman ngebar saya ini datang, dia nggak pernah datang dalam keadaan mood yang seperti itu gitu. Moodnya jelek terus, semingguan jelek terus. Tiap hari. Iya, Ya Allah. jelek terus moodnya. Kenapa tuh? Terus saya nanya kan, kenapa jelek moodnya? Yes. Ya dia ceritalah tentang, nah isinya ceritanya itu Lucid Dream. Jadi momen-momen semua yang saya tangkap dari ceritanya, itu moodnya sampai, ya udah saya ceritain aja lewat musik. Oke, gitu. berarti vibesnya galau-galau gitu ya. Karena ternyata emang dari mood seseorang yang tiap hari datangnya jelek mulu gitu kan ya. Dan kalau dilihat vibesnya sih kayaknya gangga-gangga yang Makassar gak sih? Udah dapet ya gitu vibes galau-galaunya. Mungkin kalau pensi-pensi selanjutnya ada nih ya yang jadi idola dede-dede gemes. Ada nih Armaya William kaulah muda. Tapi sebenarnya tadi selain dari ini inspirasinya dari temen lo kan, yang moodnya jelek banget, apa sih yang pengen disampaikan dari si single ini untuk kaulah muda atau mungkin orang-orang di luar sana yang dengerin single ini? Kalau lagunya sih isinya orang yang berharap, tapi udah tahu. Jadi gini nih, cewek, cowok. Oke, dikasih perumpamaan nih biar lebih gampang nih kaulah muda. Si cowok berharap, tapi si ceweknya nggak balas. Oke. Jadi si cowok ini tetap memposisikan diri bahwa dia ada dengan si cewek dalam realitas lain, gitu. Oke, kayak halu gitu nggak sih? Ya, nggak halu. Sebenarnya nggak halu. Tapi terus? pesannya ya nggak. Pesannya ada banyak sih sebenarnya. Mau ngehalu juga nggak apa-apa jadi karya. Oke. Mau nggak ngehalu juga lebih baik kayak gitu. Jadi terserah pendengarnya aja yang mau jadi ini tuh nangkep isinya apa. Bener. Biarkan mereka yang nangkep aja. Setuju sih, karena lo kayak gue juga gak sih, kayak misalnya nih dengerin lagu ini, mungkin di gue rasanya kayak gini, tapi belum tentu di orang lain rasain yang sama. Kalau kayak gitu juga gak sih kalau denger lagu? Gitu juga ya, kayak nggak semua lagu di satu orang kayak gini, di orang ini ternyata enggak, beda-beda gitu kan ya di semua orang. Nah tapi kalau dari tadi kan yang gue nanyain adalah mungkin yang ngedorong lo untuk ngebikin single atau ngebuat single si Lucid Dream ini. Tapi
apa sih faktor yang ngedorong si Armaya, seorang Armaya William ini untuk bermusik? Mungkin lo punya role model, kayak misalnya lo suka John Mayer mungkin. Dari kecil lo suka bermusik, itu siapa sih? Dari kecil sebenarnya sukanya Michael Jackson. Wow, gitu kan? Iya. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu terus. Michael Jackson, terus suka John Mayer suka. Tapi makin kesini referensi musiknya itu makin aneh-aneh. Oh, apa tuh contohnya? Ada Man I Trust. Terus bisa coba Jacob Ogawa. Banyak deh. Jadi dreamy pop. Jadi suka emang musiknya itu kedengernya halu gitu. Oh, suka musik-musik halu. Berarti anaknya juga suka halu ya? Gimana? Tidak. Saya anaknya baik. Oh, anak sekali. baik. Iya. Tapi tadi suka musik-musik halu, berarti orang juga kayak gitu gak sih kalau udah enak juga ya kalau misalnya gue tuh dapet yang slating gitu, ngobrolnya kayak lebih enjoy aja gak sih guys? Tapi keren banget sih Armaya, dari yang tadinya kayak udah kayak udahlah nggak usah bermusik gitu kan ya, udah kubur dalam-dalam aja gitu mimpinya, akhirnya ternyata bisa bangkit lagi, ngerilis single di tahun 2021. Malahan di masa-masa yang mungkin orang-orang tuh kayak udahlah nggak usah ngapa-ngapain, orang lagi lebih apatis aja gitu loh sama kondisi saat ini. Tapi tidak, ternyata untuk Armaya, karena Armaya berani untuk ngerilis single Lucid Dreams kayak gitu. Pokoknya harapannya sih ya semoga lo misi tetap ya ngasih kaula muda lagu-lagu lagi yang lain gitu. Ditunggu aja nanti. Tapi untuk MV-nya ini udah ada belum sih? MV-nya kayaknya bulan depan udah ada MV-nya deh. MV-nya udah ada untuk bulan depan. Boleh dikasih bocoran nggak sih teasernya untuk MV-nya ini? Teasernya, MV-nya kayaknya nggak bisa divisualisasikan ya. Kayak harus nonton aja langsung nonton gitu aja kan nanti. ya. Nonton sambil dengerin gitu kalau muda. MV-nya Lucid Dreams di bulan depan ya. Bulan depan. Bulan depan. Tepuk tangan dulu dong buat Armaya. Aduh ya ampun, aku keren banget. Dari kecil ternyata udah suka bermusik. Aku juga suka bermusik kok. Cuman mereka aja yang di kantor gak bisa nerima gue. Karena gak bisa kalau muda. Bisa musik, gue bisa main pianika. Itu kan musik ya gak? Musik, bener musik. Cuman kan agak susah gitu kalau pianika sambil nyanyi, gak mungkin cuy. Ditiup nyanyi nggak mungkin, jadi yang kayak udahlah mending mimpinya ya udah dikubur juga. Bisa kan dunia tarik suara, nyiar kan juga dunia tarik suara ya nggak? Kan suara. Iya benar. Betul. Baiklah kalau udah kerik banget ini. Yang terakhir nih pengen nanya dong, next project selain MV dari Armaya William. Single selanjutnya bakal dikeluarin lagi, tapi mungkin beberapa bulan lagi. Mungkin beberapa bulan lagi. Ya ditungguin aja lah. Tungguin aja lah ya. Pokoknya habis lebaran berarti banyak kejutan-kejutan dari Armaya buat kaula muda ya. Selain MV ada single. Pokoknya tungguin aja karya-karya dari Armaya selanjutnya. Oke, benar? Seperti itu? Benar Ibu. Benar Ibu. Gue dipanggil Ibu dong, ya ampun, jahat banget. Tapi ini gue pengen tanya sih mungkin secara personal aja ke Armaya. Lo ini terbilang berarti newcomer di dunia permusisian Makassar ya. Tapi kalau menurut lo sendiri industri musik lokal di Makassar ini udah sangat mendukung nggak sih dari sudut pandang Armaya aja? Oke, dari perspektif saya. Menurut saya sih mendukung. Karena kalau nggak mendukung, orang-orang seperti saya yang patah harapan pasti nggak bakal keluarin lagu kayak gini. Benar. Udah mulai mendukung. Terus kemarin waktu rilis itu banyak orang lain juga yang musisi juga itu ikut ngasih tahu orang ada loh rilis lagu ini. Berarti mereka juga mendukung. Mendukung industri itu supaya bisa naik dan berkembang. Benar. Kalau Makassar saya yakin udah mendukung banget deh. Benar. Tinggal orangnya lagi cocok-cocokan sama temennya bikin lagu kayak gimana, cocok-cocokan sama tim produksinya kayak gimana. Benar. Karena itu ngaruh semua kan ngaruh. Kayak orang-orang pokoknya yang ada di sekitar kita menurut aku juga ngaruh. Kayak contohnya Armaya, mungkin ketemu orang yang emang benar-benar berpengaruh buat Armaya, akhirnya mendorong Armaya untuk kembali, yuk bikin lagu lagi gitu kan, yuk berkarya lagi gitu kan. Tapi how it feels sebagai newcomer di dunia industri musik lokal Makassar ini? Nyampur sih. Apa aja tuh nyampur? Kayak nasi campur nggak? Nyampur gitu. Rasanya seneng pasti. Terus ada rasa gimana ya?
berkecil hati ada. Mhm. Kalau kita compare antara karya orang lain, Yes. tapi jangan diikutin yang itu. Jangan compare karya kita Itu dengan wajar orang ya, lain. itu wajar, tapi itu nggak wajar. untuk ditiru. Ya. Bukan untuk ditiru kaula muda. Terus Terus rasanya apa lagi ya? Rasanya nggak ada lagi sih, kayaknya cuman itu. itu aja ya. Aku kayak dalam banget ya ngobrol sama dia tuh. Rasanya cuman itu doang. Kayak gitu kaula muda, ternyata perasaan Armaya sebagai newcomer di industri musik lokal Makassar. Ya seperti yang udah dijelaskan tadi sama Armaya, dan juga pastinya kita nunggu aja sih karya-karya selanjutnya dari seorang Armaya William. Mudah-mudahan sih maju terus industri musik lokal Makassar. Armaya juga bisa ngeluarin karya-karya terbaru lagi. Tapi by the way, tadi gue udah ngasih Armaya sedikit challenge ya. Challenge nggak sih kalau ini? Yang mana? Yang tadi gue nanya hobi, bukan lah ya. Hobi, Kayak pengen kasih rekomendasi aja gitu kan ya kaula muda. Tadi Armaya udah kasih tahu juga kan kalau Armaya selama pandemi kemarin sibuk kerja, bikin-bikin kopi kayak gitu. Kaula muda ternyata ada yang lain juga nih, hobi baru dari Armaya. Apa tuh Armaya? Hobi baru Nonton paling mungkin, atau mungkin lo suka main game dengerin sebenarnya. lagu. Oh, main game. Oke, kasih kaula muda rekomendasi game lo. Saya main game baru dari tahun lalu, karena kalau nggak ada corona nggak main game. Oh, bener. Jadi mainnya nggak tahu mau ngapain. Mainnya FPS, berarti Counter Strike Online, Valorant bisa, sama Zuma. Zuma. Permisi. Itu untuk semua laptop Kalangan, bisa. Zuma ya. Itu tadi bisa semua. ada temen lu, ini orang main Onet nih. Nah, Onet juga oke. Main Onet nih. Itu warnanya banyak. Benar-benar Pusing melatih saya. juga kan ya. Main Onet Zuma ternyata. Tapi ya sekarang tuh game-game kayak gitu masih dicari loh. Kalau mau yang ada duitnya, High Dominos. Tuh ada duitnya itu. Ada snacknya. Ada semua kaula muda itu Tapi dia. saya tidak ikut, Bapak. Oh ya, mulai iya, kan, saya mulai. tidak Saya ikut. tidak ikut. Saya cuci tangan. Pokoknya tapi nggak apa-apa lah, kan namanya rekomendasi game juga gitu kan ya. Siapa tahu pengen yang seru-seru dan menantang gitu kan. Ada itu games-games yang udah dikasih tahu sama Armaya tadi. Ternyata waktu pandemi juga gabut. Aku juga gabut sih sebenarnya. Nggak tahu itu game tuh kayaknya udah banyak banget, full banget di handphone. Cuman bingung aja mau main yang mana lagi nih, kayak ini udah level segini. Kalau main yang ini kapan? Kayak gitu-gitu kan ya. Tapi pokoknya thank you so much buat Armaya. Sama-sama. Tepuk tangan dulu dong buat Armaya. Oh my god. Pokoknya selamat untuk rilisan singlenya yang udah dirilis tanggal 17 April kemarin ya. Mudah-mudahan sukses selalu dan selalu memberikan kaula muda dan kita semua karya-karya yang kece-kece dan oke. Bentarin dari tadi ngapain sih? Sini. Oh, kita kedatangan tamu. Terima kasih paket. Silakan ditaruh di sini Masnya. Wih, seru banget. Kita kedatangan kopi dari Kaganga Coffee. Ya. Ini jadi itu ya, jadi iklan dulu ya. Oke lah kaula muda, itu dia ngobrol di sini sama Armaya William. Tepuk tangan dulu dong. Doanya juga tadi udah disebutin tadi. Pokoknya sukses selalu untuk Armaya. Tetap berkarya, jangan patah semangat lagi dong. Kayaknya ini tuh sebenarnya obrolan kita sore hari ini bisa jadi penyemangat juga kan ya buat kaula muda. Siapa tahu pernah ada yang mengubur mimpinya dalam-dalam, tapi karena ada sesuatu ternyata bisa bangkit kembali. Contohnya kayak Armaya ini ya kaula muda. Pokoknya segitu dulu deh Prambors ngobrol dari DC. Thank you so much juga kaula muda buat yang udah tune in dari jam 12 tadi, karena udah jam 4 ya. Waktunya DC buat cabut. Jangan sedih karena minggu depan kita bakal ketemu lagi di jam yang sama dari jam 12 sampai jam 4 sore. DC cabut kaula muda. Stay safe, stay healthy and see you, bye-bye.